terkait dengan sidang lanjutan ini seperti apa? Ini tidak ada kaitannya dengan musuh-musuh. Ya. Ini kaitannya dengan persoalan internal, internal rumah tangga DPRD Kota Depok. Yang mana pada tanggal 27 April ada paripurna yang ricuh karena ketua selaku pimpinan sidang pada saat itu dianggap lalai dan tidak mengakomodir apa yang menjadi keinginan daripada sebagian besar anggota DPRD. Padahal paripurna itu ada ruang yang diberikan secara luas oleh tatip DPRD yang mana kedaulatan anggota DPRD itu terjamin oleh konstitusi negaranya. Nah, nampaknya ketua DPRD pada saat itu abai terhadap hal tersebut. Maka pada hari ini 38 anggota Dewan DPRD Kota Depok menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya sebagai ketua DPRD. Hari ini baru kita sampaikan ke pimpinan, nanti pimpinan menyerahkan ke BKD untuk memprosesnya. Jadi posisinya sekarang adalah ketua DPRD masih saudara Putra. Karena mosi tidak percaya itu dia harus diproses lebih dulu. Seperti itu? Ya. Jadi pimpinan sidang yang dimaksud adalah sidang pada hari ini aja kan, bukan pada pimpinan lebih lanjut. Karena pasal 54 tidak ada klausul mengatakan mengganti pimpinan. Kalau untuk mengganti pimpinan itu adalah haknya partai. Tapi kita melalui BKD merekomendasi agar Putra bisa diganti oleh kader PKS juga penggantinya. Gitu. Jadi Abang berharap dalam pimpinan sidang kali ini apa harapan Abang sebagai partai bukan pengusung, tapi berada Ya, dalam lingkungan? saya kira saya sebagai anggota DPRD ini jadikan pelajaran dan ambil hikmahnya bahwa seorang ketua DPRD, pimpinan DPRD tidak bisa sewenang-wenang untuk mengambil keputusan. Tidak bisa juga sewenang-wenang untuk mengikuti kemauannya. Tidak bisa juga sewenang-wenang hanya untuk kepentingan kelompoknya. Karena dia ketua dewan dari unsur PKS, tetapi dia harus mampu mengakomodir untuk semua anggota DPRD sebanyak 49 orang. Secara hukum ya masih bisa berlanjut ketua untuk memimpin rapat. Tapi terkait dengan penyampaian masih tidak percaya walaupun dibahasakan laporan ke etik ya, laporan ke BKD, ini kan harus ada tahapan prosedurnya. Laporan sampai ke BKD, kemudian BKD proses, ada pandangan dari fraksi, kemudian baru diputuskan. Nah itu juga hasil keputusan BKD juga sangat kita lihat nanti apakah memang sesuai dengan tatip gitu kan, pelanggaran etiknya sampai mana. Jadi kalau berawal dengan hari tetap baru bisa digantikan. Oh iya lah, itu kan soal rapat kan, pimpinan rapat. Makanya tadi saya bilang nggak ada pasalnya secara hukum ganti pimpinan rapat, orang pimpinan yang keberhalangan banyak. Jadi kalau untuk posisi tidak percaya itu sendiri sejauh mana prosesnya? Ya nanti prosesnya ke BKD, kita lihat aja. Ya artinya kan laporan ke BKD sudah disampaikan, tinggal nanti BKD proses. Apakah benar ketua itu ngelanggar etik gitu. Kalau cuma marah, nunjuk, yang lain kan ada yang nunjuk-nunjuk berkata-kata kotor, ada yang lempar mic, itu wakil pimpinan loh, gitu kan? Itu bisa juga dilaporin. Kalau tampilan untuk KDS sendiri kan itu ada ketua pengawal dan pewakil. Nah, nggak masalah, itu daerah-daerah lain juga ada kok, di Papua, di Jawa gitu, nggak masalah. Dan memang melanggar kalau misalnya itu dalam suasana pemilu gitu, dimana yang dipoto itu jadi kontestan, tapi ini kan jauh dari pemilu, masih jauh. Jadi sah-sah saja gitu ya? Sah-sah aja, nggak ada pelanggaran hukum, dan DPRD juga nggak bisa maksa ganti. Ya nggak bisa lah, orang kalau ada pelanggaran hukumnya baru bisa dipaksa. Kalau nggak bisa itu kan wewenangnya Pemkot. Kita nggak bisa maksa-maksa juga DPRD gitu kan.
Terus agenda selanjutnya, agenda selanjutnya Bang. Sebentar. Pemilihan Tadi kan setelah seseorang mengatakan bahwa kita bukan meminta anggota DPR ini diganti, tapi tidak memimpin. Setelah itu mulai mencair, akhirnya beliau Pak Putra sampai saya juga memimpin sidang. Seandainya DPR menentukan terjadi ada perubahan ketua DPR PKS. Keputusan BKD pun bukan sesuatu yang final dan bisa digugat. Ya. Artinya putusan itu masih bisa kembali ke internal PKS sendiri ya, mengganti atau tidaknya ya. Oh iya, dan kita terima atau enggak itu kan persoalan lain, kita belum memutuskan. Harapannya memang saya berharap BKD kemudian juga teman-teman DPR yang lain ya kita guyup lagi lah bareng-bareng untuk membangun Kota Depok. Istilahnya politisasi yang ada kita kesampingkan dulu. Kalau kita mau kawal KDS, kita kawal bareng-bareng. Kita juga fraksi PKS juga siap ngawal, gitu kan. Kalau ada pelanggaran ya kita koreksi, gitu. Maksud saya gitu. Nggak usah sampai ini kan pemilihan alat kelengkapan. Kita terancam nggak ada di BKD, nggak ada di Badan Kehormatan, karena kan terlibat. Artinya ini ya terlalu dalam unsur politisnya lah, menurut saya. Maka BKD akan bersidang memanggil di situ untuk bersama apakah diusulkan untuk diganti dari partai yang sama atau tidak. BKD Sifatnya BKD itu tepatnya rekom. iya, karena masih tidak percaya kan tadi disampaikan oleh semua 6 fraksi. Nanti rekomendasi BKD itulah yang menjadi dasar hukum Untuk ke partai ke bersangkutan. partai yang bersangkutan. Rekom itu boleh dilakukan atau tidak dilakukan hak prerogatif partai atau Oh enggak dong, harus sesuai dengan inian BKD. Tidak bisa partai nanti ketika mendapat surat keputusan Badan Kehormatan Dewan lantas tidak melaksanakan. Wajib. Kalau tidak dilaksanakan ya maka otomatis ya kan dari PKS terjadi kekosongan orang, maka sidang-sidang dipimpin oleh para wakil ketua. Itu mekanismenya. Bang, Jadi Bang, belum selesai. Ini kan masalah personel. Seandainya nanti personel BKD tetap tidak menganggap salah, ini gimana ini? Tidak menganggap salah, Iya. ya itu urusan BKD. Oh gitu ya. Iya, bukan urusan kita lagi. Tetap legowo apapun keputusan. Iya, tadi kan saya katakan. Saya dari fraksi PKB sebagai anggota mengusulkan ini ke Badan Kehormatan Dewan. Apapun keputusan Badan Kehormatan Dewan, ya kan, maka kita akan terima. Kan seperti itu. Bang, posisi 38 anggota ini posisinya sama ke DPRD. Nggak percaya masih solid sama Masih. Bang, terkait hak interpelasi gimana, Bang? Kita akan lakukan. Tidak dalam paripurna hari ini. Tidak dalam paripurna. Mungkin dalam paripurna. Ya kan? Kan gitu. Bang masih tidak percaya itu kan juga kepada program pemerintah kota dalam hal ini masalah KDS dan masalah mutasi. Jadi belum Oh, interpelasi khusus KDS atau program? ada 2 program KDS dan mutasi pegawai. Prosesnya kapan, Bang, dilayangkan interpelasi? Karena itu harus disampaikan dalam forum paripurna. Maka nanti dalam paripurna itu entah kapan jadwalnya bagus nanti yang akan menentukan kapan paripurna. Kami dari fraksi PKS, Pak Putra selaku pimpinan DPRD yang juga memimpin sidang pada 27 April yang lalu, itu menurut saya juga sudah cukup adil ya, dalam memimpin rapatnya. Yang salah satunya adalah tetap mengakomodir keinginan teman-teman untuk dijadwalkan ya, pertemuan dengan Pak Wali Kota sebagaimana surat Komisi D ke Ketua DPRD kan, agar pimpinan DPRD menjadwalkan pertemuan khusus dengan Pak Wali Kota, dan beliau nantinya kan ini termasuk salah satu yang menurut saya sudah cukup adil ya, mengakomodir. Nah, masalah tidak berpihakan menurut saya ini juga debatable juga. Karena apa? Karena ketika teman-teman walk out, beliau pun juga kan tidak serta-merta melanjutkan paripurna, karena memang beliau merasa memang agenda paripurna ini belum disahkan, sehingga tidak ada istilah ketidakadilan ataupun kecenderungan keberpihakan, sehingga menurut saya ini sesuatu yang mungkin bisa debatable lah ya.
bisa berbeda dalam hal menyikapi seseorang seperti itu. Karena Pak Putra sendiri selaku Ketua DPRD yang memimpin sidang sudah harus diberikan kesempatan untuk menjelaskan, dan tidak ada dalam tatip itu yang meminta kami sebagai peserta paripurna untuk menyerahkan pimpinan sidang ke wakil. Yang ada di dalam tatip DPR itu adalah kalau memang Ketua DPRD berhalangan, bahasnya seperti itu kita. Kalau Ketua DPRD berhalangan, maka pimpinan sidang diserahkan ke wakil pimpinan. Tapi selama beliau tidak berhalangan, ya paripurna tetap berlanjut dan dipimpin oleh Ketua DPRD. Gitu. Pak, terkait masih dipercayanya ini kan ada yang salah satunya tentang KDSP. Nah itu kata KDSP dikaitkan soal PKS itu menjadi salah satu partai yang ada di kartunya gitu, diuntungkan dari KDS tersebut. Itu gimana Pak tanggapannya? Kalau bicara KDS ini kan pertama nih perlu diupdate juga apa bentuk ketidakpercayaan teman-teman terhadap kartu Depok Sejahtera, karena di situ ada 7 layanan manfaat. Ya, rumah tidak layak huni itu sudah berjalan sekian tahun. Santunan kematian pun juga sudah berjalan sejak era Pak Nur Mahmudi. Beasiswa pendidikan itu juga sudah berjalan, dan jaminan kesehatan gratis itu pun juga sudah berjalan. Artinya yang dimaksud teman-teman ada rasa ketidakadilan terhadap keberadaan kartu Depok Sejahtera yang mana? Karena ada 7 layanan manfaat ya dari kartu Depok Sejahtera. Jadi kartu Depok Sejahtera mengintegrasikan ke 7 layanan manfaat yang ada. Seperti itu. Jadi kalau memang ada dari 7 layanan itu yang mana? Atau seluruhnya kah? Nah, maka kalau seluruhnya berarti kan tidak ada lagi tuh program rumah tidak layak huni. Karena itu semua kan juga bersumber dari usulan teman-teman Dewan. Kami fraksi PKS juga mengusulkan. Dan itu menggunakan anggaran APBD seperti itu, dan itu tertuang juga dalam salah satu dari 7 layanan manfaat kartu Depok Sejahtera. Jadi itu yang harus ditanyakan juga, dari apakah memang seluruh layanan dan 7 manfaat ini ditolak gitu kan, atau memang terkait dengan DTKS misalnya kan. Nah kalau DTKS kami pun juga terus mendorong pada pemerintah Kota Depok agar data terpadu kesejahteraan sosial ini terus dilakukan verifikasi dan validasi agar keberadaannya tuh tepat sasaran. Nah, seperti itu, karena dinamika hidup kita di masa Covid ini kan kadang besok mungkin kita di PHK kan kita tidak tahu tuh, sehingga jatuh miskin. Oleh karenanya kan ini harus segera diupdate juga ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga memang verifikasi validasi data TKS ini kami dorong juga kepada pemerintah agar dilakukan verifikasi dan validasi secara rutin, agar tidak lagi nanti ada orang yang tiba-tiba sudah kaya kan, misalnya kan, yang tadinya mungkin miskin tiba-tiba kaya, maka mereka masih dapat bayar layanan manfaat itu. Nah ini diharapkan tidak terjadi. Ini bisa lebih baik. Ya tentunya alat kelengkapan kan dengan tenaga baru, pemikiran baru yang lebih fresh, pasti harapannya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik lah. Kebanyakan baru teman-teman lama ya Pak? Pimpinan. Hampir sama. Hampir masih yang lama kok. Cuma di anggotanya aja ada perubahan sedikit. Hampir semua komisi berubah Pak? Iya, hampir semua anggotanya. Iya, biasa itu kan hal yang biasa ya, kita melakukan rotasi dari semua fraksi ada. Abang koordinator komisi berapa? Komisi A dengan BKD. Berarti BKD nih, BKD artinya mosi ini akan dikawal sendiri Bang oleh Abang? Iya, artinya mosi kalau tidak percaya sendiri. Ini kan sudah ada surat resmi dari anggota. Nah tentunya kewajiban kita di Badan Kehormatan tentunya menindaklanjuti itu. Ya, tetap kita akan melakukan proses itu, tetapi sesuai dengan tata tertib. Ya, kita juga nggak boleh keluar dari tata tertib yang ada. Kalau memang ada pelanggaran, kita katakan ada pelanggaran. Kalau enggak, kita harus berani mengatakan ya enggak. Tahapannya Bang dimulai kapan rencana? Belum ya, nanti kita agendakan dulu di BKD untuk penjadwalan pembahasan. Ya, tapi segera, karena kan tuntutan dari anggota yang melakukan mosi ini kan sudah 6 fraksi Bang ya? 6 fraksi. Nah, ya. Oke. Maksudnya sendiri berarti ke DPRD, Ketua DPRD dan juga Pemkot Depok ya? Kalau yang tadi mosi tidak percaya kan di paripurna baru ke Ketua DPRD. Dan diselesaikan di internal DPRD kan.
Kalau persoalan ke pemerintah Kota Depok, ya nanti akan ada langkah selanjutnya. Ada lagi dari apa ya? Tunggu dan saksikan.